Nah, untuk tim perkuliahan ini saya sendiri selaku koordinator ya. Lupa saya sama gelar sendiri ya. Kemudian Bu Heni, Bu Eka sama Ibu Dr. Kicut aja ya. Mungkin masih banyak, ini memang saya edit tadi pagi ya. Mungkin masih banyak yang harus ada kesalahan sedikit, mungkin tahun ya. Terus tanggal, mohon dimaklumi ya, atau boleh ditandai, nanti akan saya revisi kembali ya. Misalnya ini tadi tahun akademik 2024-2025 ini salah Bu, nggak apa-apa, merahin aja ya. Nah, praktikum ini ya, di sini nanti kita banyak tugas. Banyak tugas. Kalau yang ini nih, ini udah khusus prakteknya. Tapi sebelum praktek, kita itu harus membuat persiapan-persiapan sebelum kita turun ke lapangan ya. Sebelumnya udah tahu kan saya siapa, nama saya, nama udah kenal semua ya. Nanti jangan kenal sama saya ya. Tadi pulang dari desa makan bakso di dekat situ, ini mahasiswa apa? Gigi. Kenal sama ibu nih? Enggak kenal, padahal kita setiap hari masuk kantor, tapi enggak kenal ya. Nah, jadi kita udah kenalan di waktu PKKMB ya, saya nggak usah kenalan lagi ya. Baik, nah ini banyak tugas-tugas, ini langsung pembuatan proposal dan sebagainya ya. Kalau ini dulu kita persiapannya di semester 1 ya, misalnya membuat satpel, membuat buku saku, membuat flipchart, membuat video dan sebagainya. Karena ini tidak ada teorinya, jadi kita include-kan ke dalam praktikum ini ya. Ini kita ada 16 kali pertemuan ya untuk praktikum. Ini memang harus ada silabus, kalau mau masuk mata kuliah itu silabus itu harus ada ya. Baik ya, ini saya tutup dulu. Nah, ini tugas yang pertama ya. Saya kan agak bingung nih, bagaimana cara menyusun membagi kelompok. Jadi, ya karena kita nih berada di bukan di satu titik ya, di beberapa titik. Jadi 2 hari ini saya maunya siapa PJ-nya di sini? PJ mata kuliah ini siapa? Kan setiap mata kuliah ada PJ-nya. Nggak mungkin semua beban dibebankan sama counting, ya kan? Apakah di kelas ini sudah ada PJ-nya? Sama mata kuliah askep kebutuhan khusus siapa? Mata kuliah askep keluarga siapa? Sudah ditunjuk siapa PJ-nya? Kelas A saya, Bu. Putri ya? Putri dari Medan? Iya, Bu. Ya. Nah, Putri, jadi dalam 2 hari ini saya maunya Putri bisa mendata. Ya, misalnya nih dari Aceh, misalnya si A, si B, si C, ini SD mana? Dari Medan, si E, F, G, H itu SD mana? Kita prakteknya di SD, atau kalau nggak mau di SD boleh di TPA, di tempat pengajian, ataupun di tempat-tempat yang penting anak-anak. Anak-anak di sini dihitung dari usia sampai 18 tahun ya, berarti SMP, SMA boleh. Ya, SD, SMP, SMA, TK boleh. Tapi mahasiswa sesuai dengan kesepakatan cari sendiri tempatnya. Jadi Putri dalam 2 hari ini tolong dibuat dalam bentuk Excel ya. Bisa Putri ya? Bisa. Jadi teman-temannya mendaftar sama Putri, misalnya si A, si B, si C dari mau praktek di Banda Aceh. SD mana udah tahu tempatnya. Nah, kalau di Banda Aceh kita ada MOU dengan SD 12, SD 33, SD
ataupun cari sendiri. Mungkin ada kenalan, oh misalnya orang tuanya ada kepala sekolah SD berapa, lebih bagus lagi kan, ada yang ini ya, lebih mudah untuk dilakukan administrasi maksudnya. Itu silakan, nanti lapor sama Putri. Misalnya Putri ya, misalnya dari Riau misalnya. Jadi putus ya. Misalnya dari Riau ya, itu maunya SD berapa atau SMP berapa, silahkan. Saya tunggu berarti di hari Kamis ya. Hari Jumat, hari Sabtu saya udah tahu. Kan Jumat Sabtu SD, SMP, SMA kan ada sekolah. Ya, jadi besok pagi penjajakan terus, kira-kira mau terima nggak kita melakukan asuhan keperawatan gigi anak di SD, SMP, TK, SMA. Ya, itu tugas masing-masing mahasiswa, cari tempat praktek sendiri. Ya. Oh, misalnya nggak ada kawan sendiri, boleh juga. Penting harus ada data tempat yang sudah terima kita. Jadi, nggak ada nanti kita udah mau action, mau turun ke lapangan, Bu, saya nggak ada tempat praktek. Ya, seperti itu ya. Bisa ya semua dimengerti ya, dipahami ya, sampai di sini dulu. Bisa? Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bisa, Ya. Bu. Nah, kalau itu berarti saya pembagian kelompok saya tunggu sampai hari Sabtu. Nanti kita setelah Putri merekap akan saya share ke dalam grup. Ya. Nah, tugas yang pertama kita buat buku saku, ya. Nah, buat buku saku nanti ada covernya. Saya kasih 4 contohnya, sebentar saya ambil ya. Sebentar. Sorry, yang gini. Takut na ibu na. Kamala, tabang na lang yun. Ngelek ibu ka. Gini. Bukan kasabo. Yang hilang tadi kasabo sih. Nah, kita buat buku saku seperti ini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Ini saya nggak usah pakai background. Sebentar. Nah, masing-masing kita membuat buku saku. Nah, nih, ini buku saku tentang gingivitis misalnya. Ini tentang erupsi gigi. Nah, ini tentang rampan karies ya. Jadi masing-masing mahasiswa cukup satu tema saja. Kita lihat dulu ya. Nah, di sini nanti kan ada judul cover. Kreasi masing-masing. Nih, ya. Judul buku ya, asuhan keperawatan gigi anak ya, disusun oleh siapa, pembimbingnya siapa ya, kemudian prodi-prodinya apa. Warna cover disesuaikan dengan kreatif mahasiswa. Ini sudah saya share ke dalam grup ya tadi pagi. Kemudian kalau mau menggambar, gambarnya boleh yang tapi lebih ke anak-anak, kartun boleh, sehingga anak-anak pas melihatnya menarik ya. Kemudian ada lembar persetujuan ya, dan mengetahui pembimbing. Ada daftar isi, cover ya, kata pengantar sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Karena kan buku saku ini kan dia isinya ringkas tapi mudah dipahami. Nah, misalnya gini, di pendahuluan cuma sedikit. Nah, nanti langsung tujuan. Jadi nggak usah banyak-banyak, dia munculkan gambarnya sehingga anak menarik untuk membaca. Kemudian setelah latar belakang sedikit tujuan, baru materi. Jadi nanti misalnya kelompok saya, ya si A judulnya erupsi gigi, si B karies gigi, si C rampan karies, ya si D kalkulus. Nanti akan dibagi oleh pembimbing masing-masing. Saya belum bisa membagi pembimbing karena memang nama mahasiswanya nih
agak ribet karena kita berpencar di mana-mana. Ya. Kemudian setelah membuat buku saku nanti buat ininya. Nanti dibagi apa? Buat video, apa buat flipchart, buat poster ataupun brosur. Itu berarti tugasnya ada 2. Buat buku saku sama buat media. Nah, untuk medianya karena kita jauh ya. Untuk buku sakunya karena kita jauh, nggak usah dikirim buku saku kayak gini, tapi soft copy aja. Kan jauh nih kita, ya. Untuk penilaian dikirimkan dalam bentuk soft copy sama pembimbingnya. Nah, pada saat mencetak itu harus ACC dari pembimbing dulu, ya. Kemudian di dalam penulisan masing-masing materi diawali dengan menulis SATPE, Satuan Pembelajaran. Nah, di dalam misalnya judulnya karies gigi. Apa aja isinya? Pengertian, penyebab, proses terjadinya, gejalanya apa, pencegahan apa, perawatan apa. Itu 5 item harus ada, ya. Kemudian baru penutup buat kesimpulan sedikit dan daftar pustaka. Nah, untuk SATPE tidak dimasukkan ke dalam buku saku ya. Itu dipisah dia. Karena kita jauh berarti nggak di-print, nggak dijilid, tapi dikirimkan file. Mungkin nanti dosennya akan mengirimkan Google Drive ya, sehingga semua tugas bisa dikumpulkan di dalam Google Drive tersebut. Nah, ini karena yang kelas reguler, makanya harus dirangkap untuk pembimbing lagi. Ini nggak usah karena jauh ya. Satpelnya soft copy aja ya. Kemudian KSP dan laporan. Nah, ini persiapan kita dalam minggu ini berarti kita menunggu nama siswa, kemudian tempat praktikum, kemudian nanti setelah itu 2 hari ini sudah ada, saya akan bagi pembimbing. Boleh nih sambil nunggu pembimbing silakan buat terus buku sakunya apa, satpelnya bagaimana. Nanti waktu udah pembimbing langsung bisa dikonsulkan online kepada pembimbing. Sebentar ya, datang sebentar aja. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Ini nggak usah nih flash disk, masukin 1 flash disk nggak usah. Kita nanti manggil Google Drive aja, langsung masukkan ke situ ya. Dan untuk pembimbing nggak usah dicetak kan. Jadi yang dicetak untuk siswanya saja. 3 orang siswa dan mahasiswa sendiri, jadi 4 lengkap semuanya ya. Dan nanti bukti sudah tercetak itu difoto, dikirim ke pembimbing. Oh berarti ini betul sudah mencetak dan dibagikan ke siswanya ya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum lanjut? Izin bertanya, Bu. Boleh silakan. Ini Bu, mengenai apa Bu? Yang buku saku ini tadi Bu, 1 orang 1 ini ya Bu ya. 1 judul gitu ya Bu, materinya Bu. Berarti misal misalnya ini Putri misalnya tentang rampan karies. Berarti cerita tentang pengertian rampan, penyebabnya apa, gejalanya apa, proses terjadinya rampan bagaimana, akibatnya apa, pencegahannya bagaimana, pengobatannya bagaimana sampai tuntas. Berarti sudah jelas di sini dulu. Dan kemudian membuat media, kemudian membuat satpelnya kita kan Bu. Itu satu ini. Berarti misalnya tadi Putri tentang rampan karies, medianya misalnya poster. Berarti rampan karies tentang poster itu. Jadi kita terus satu ini. Ya Bu. Jelas mengerti Bu. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Ada Bu. Ya, silakan. Siapa? Bu Yurna Bu. Bu. Ya, Bu Yurna. Kita kan sudah makasih Bu.
kita kan sudah buat Ya. satpel, sudah buat buku saku dan media. Jadi untuk medianya ini kita pilih salah satu juga atau semuanya, Bu. Misalnya kita buat poster, hanya poster saja atau leaflet hanya leaflet saja atau bagaimana, Bu? Untuk medianya. Nanti akan ditunjuk sama pembimbing masing-masing. Misalnya Bu Yona itu pembimbingannya saya gitu kan. Ya, Bu. Saya menginstruksikan Bu Yona itu tentang halitosis ya. Berarti nanti saya maunya halitosis ini dibuatkan dalam bentuk brosur gitu. Bukan mahasiswa yang menentukan tapi pembimbing yang menunjukkan ini siapa gitu. Oh ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, baik. Hikmah ya, mau nanya ya. Silakan. Assalamualaikum Bu, izin bertanya Bu. Untuk ke sekolahnya kan tadi dari TK sampai dengan SMA ya Bu. Untuk sampelnya berapa orang Bu? Karena kan di setiap kelas itu kan berbeda-beda jumlah siswanya Bu. Terima kasih Bu. Ya, itu nanti sebentar lagi saya jawab ya. Ini kita ini dulu. Yang ini udah oke ya? Oke ya? Udah, Bu. Nanti jangan mundur lagi. Oke, ini tugas sambil minggu ini sambil menunggu pembagian kelompok, tahu dulu di mana lokasi kerja nanti akan praktek, kerjakan dulu tugasnya ini. Sudah 3 tugasnya ya. Nah, kita ini dulu ya. Kita lihat bagian yang lain ya. Stop share dulu. Nah, tugas yang kedua ya, setelah ACC buku saku, setelah dapat tempat praktikum ya, kita nanti kan turun ke lapangan. Ya kan? Nah, mungkin yang D3 yang baru-baru lulus tuh ini udah biasa ya. Jadi kita nanti anak asuhnya masing-masing mahasiswa itu 3. Nah, tapi misalnya nih yang di Riau cuma 1 ya, 1 orang kan mahasiswanya ya, yang di Riau. Iya Ibu. Nah, kan nggak mungkin ke SD itu hanya meriksa cuma 3, ya kan? Minimal kan itu harus 1 kelas ya kan? Ya, nanti kalau seperti itu minta bantu teman-temannya di sana, kan nggak mungkin turun sendiri. Ya, jadi saya anggap 1 kelas. Mungkin nggak kita cuma datang ke SD cuma periksa 3 orang anak. Jadi kalau yang di puskesmas mungkin bisa dimasukkan ke program UKGS. Seperti siapa tuh yang kemarin? Masukkan kemarin boleh, ya. Jangan hanya 3 anak yang diperiksa. Nah, gitu. Paham? Misalnya, nih mau turun ke lapangan nih, mau periksa gigi gitu. Jangan hanya 3 anak, tetapi ataupun minimal lah kita bilang berapa? 1 kelas yang paling di sekarang berapa? 20 ya. Misalnya paling yang sekolahnya nggak ini kali 20 lah. Misalnya kita bilang anak TK. 20 harus diperiksa. Ya, minta bantu teman-temannya. Bisa kira-kira seperti itu? Tetapi nanti di laporan ya boleh dilakukan hanya 3 anak. Itu maksud saya. Kan nggak mungkin kita cuma periksa 3 orang anak. Nanti di laporan boleh milih yang mana. Karena kan di laporan individu itu nanti per individu kan buat laporan. Yang kita asuh tuh 3 orang anak. Tapi pada saat implementasi nggak boleh 3 orang anak. Kasihan anak-anak yang lain gitu maksudnya. Paham? Ya. Misalnya 1 kelas itu 20 periksa dulu. Tapi fokus kita nanti di laporan 3. Pelaksanaannya kita tetap 20. Nah, lebih gampangnya misalnya 1 kelas itu ada misalnya yang di Banda Aceh misalnya mau ngumpul di SD 1 SD misalnya SD 12. Itu misalnya 1 kelasnya bisa dibagi 3 orang, itu nggak apa-apa gitu. Paham ya?
Jangan periksa hanya 3 orang anak. Kita berarti egois sekali, hanya untuk kepentingan kita aja. Itu pun kalau misalnya nanti bagi-bagi sikat gigi, nggak bisa hanya dibagi 3 orang anak. Tapi kasihanlah anak-anak yang lain, gitu. Ya, bisa ya seperti itu. Kalau misalnya puskesmas, kalau nggak mau misalnya ini pada saat screening UKGS, masuk terus program kita. Seperti itu boleh. Misalnya kan ini sebelum buku saku selesai, makanya kejar dulu buku saku. Tiba-tiba nanti misalnya tanggal 20 nanti kami ada kegiatan UKGS dari puskesmas A gitu ke SD. Itu harus cepat, gercep dikit. Jadi tinggal lapor pembimbing aja, nggak nunggu kita nanti akan rencanakan harus implementasinya dipercepat. Bisa seperti itu? Bisa ya, misalnya Tiara nih, Bu, kami ada rencana UKGS, misalnya Tiara kerja di puskesmas di Medan lah. Bu, kami lapor ke pembimbingnya. Bu, kami di tanggal 25 Agustus ada kegiatan UKGS di SD ini. Kebetulan saya praktek di situ. Boleh nggak saya sekalian? Boleh. Ya, jadi nggak memberatkan. Jadi kerja sekalian. Jadi ada 2 manfaat. Satu untuk nilai kuliah, satu untuk penyelesaian pekerjaannya. Seperti itu ya. Ya, coba didata nanti Putri tolong ya. Yang ini saya tunggu sampai hari Sabtu biar saya bisa bagi kelompok biar kita cepat kerjanya ya. Nah, kemudian setelah semua itu selesai ya, kita turun ke SD ya kan. Nah, di SD itu kan kita pakai kartu status. Nah, pakai kartu status asuhan keperawatan gigi anak ya. Kalau asuhan keperawatan gigi individu sekarang kan diagnosanya 8 kebutuhan. Tidak terpenuhinya kebutuhan apa gitu ya kan. Tapi di sini saya nggak pakai itu. Karena kita nih komunitas anak itu apalagi lebih dari 1 di sini nanti anak. So ada 3 ya. Jadi kalau analisis masyarakat diagnosanya asuhan pada keluarga, pada anak ya, yang nggak individu, pada masyarakat, itu diagnosanya itu dilihat dari analisis datanya, analisis masalahnya, bukan per individu. Kalau misalnya dengan sekelompok kelas 40 orang, kita pakai yang 8 Recording kebutuhan, in progress. pusing nanti. Enggak gini ya, enggak tahu kita mengelompokkannya di mana gitu. Dia tidak terpenuhinya rasa cemas, tidak terpenuhinya kepala dan gitu-gitu ya. Jadi saya nggak lihat dari diagnosa per individunya, tetapi saya lihatnya dari analisis masalahnya. Nah, PR-nya nih, mungkin dari Prodi D3 yang baru tamat nih, ya. Nanti malam tolong buatkan Zoom meeting ya. Harus ada satu yang bisa mensosialisasikan bagaimana cara pengisian ini. Kenapa? Karena banyak yang misalnya yang kakak-kakaknya yang udah lama D3 nggak lanjut D4, mungkin dulu ini nggak ada. Di masa saya kuliah dulu ini nggak ada asuhan perawatan form seperti ini, tidak ada. Saya dulu kuliah iritasi pulpa, hiperemi pulpa, diagnosanya kedokteran gigi. Nah, ini nanti malam atau besok terserah ya. Penting saya mau dikirimkan ada 1 orang yang melakukan sosialisasi bagaimana pengisian KSP ini. Ya, ini bagaimana cara isinya, ataupun sudah bisa mengisi semua. Coba, ada yang belum bisa mengisi cara pengisiannya ini bagaimana? Ini seperti ini. Ini saya rasa Belum. sudah. Belum ya. Nanti akan saya kasih contoh, tetapi ini kan masih kosong nih. Kosong kan? Nah, nanti dari Aceh ya, dari Aceh siapa minta tolong siapa jadi leadersnya, saya berikan nanti ya. Tadi saya nggak share, sebentar. Saya share ulang. Akan saya berikan contoh pengisiannya seperti ini ya. Tapi nanti yang jelasin, ini contoh kasus ya.
ada Muhammad Gaza ya, 21 tahun ya, tinggalnya di Merduati. Nanti kalau ada kesalahan-kesalahan maklum ya. Ini kesalahan nama, kesalahan umur nanti di ini ya. Ini kasusnya ini. Nah, diisi. Nah, tadi yang namanya Gaza, kenapa jadi Zikrullah? Jadi ini namanya Muhammad Gaza. Ini salah ya. Jadi salah-salah kayak gitu tolong di ini nanti ya, dikirimkan ulang ke saya. Ini namanya Muhammad Gaza. Usianya berapa tadi? 21 tahun. Isi ini saya kasih nih. Isiannya saya berikan. Nanti kalau ada kesalahan-kesalahan boleh di ini. Ini kita pengisiannya pakai odontogram. Kalau V ini berarti G37. Berarti karyanya KMA dengan tidak ada keluhan. Kodenya seperti ini. Untuk simbol odontogramnya sudah tahu, sudah ada? Dan dari Aceh, ada nggak tabel odontogram? Coba. Coba, ini nanti saya berikan ya, misalnya gini. Tapi kalau misalnya kan, kalau iritasi pulpa itu berarti KME itu udah paham ya. Kades mengenai email itu iritasi pulpa. Jadi ini gigi 27 adanya lubang gigi mengenai email, semuanya min. Nggak ada keluhan, berarti KME dengan tidak ada keluhan. Itu saya rasa yang kalau yang kakak-kakak yang udah lama kuliah dulu, ibu-ibu, saya rasa kalau ini udah ahlinya ya, tapi bagaimana pengisiannya tolong disesuaikan dengan yang saya share ini ya. Gunanya untuk apa? Guna untuk keseragaman. Ini mesti tahun 2018 tolong nanti disesuaikan ya. Ini pengisiannya, diagnosanya seperti apa? Sebenarnya ini bukan diagnosa nih di sini, analisis masalah ya. Kita buat ya. Karena kalau diagnosa itu 8 kebutuhan itu. Ini saya berikan, contohnya ini akan saya share ke dalam grup nanti. Tapi tolong nanti siapa di sini yang ini Cici dari Aceh, Cici boleh ya. Sosialisasikan, bahas bersama apa bagaimana cara teknik pengisian ini bagaimana ya. Mana Cici, ada hadir dia di sini? Hadir, Bu. Nah, Cici nanti sosialisasi ke teman-teman ya. Ini kan ini kita pembelajaran orang dewasa ya. Saya dulu waktu kuliah S3 juga gitu. Jadi kalau kami ada bahan, kalau kita berjauhan ya, kita buat Zoom meeting. Satu orang leader menjelaskan, nanti ada yang bertanya ataupun yang lebih paham boleh menambahkan kembali, silahkan. Bisa ya Cici? Bisa, Bu. Oke, berarti Cici nanti kalau ada waktu malam ataupun besok, tolong dijelaskan bagaimana cara pengisian ini. Saya akan berikan contoh ini, ya. Tapi ada nama atau ini boleh nanti kalau ada kesalahan silakan ditandai, nanti akan saya revisi lagi, ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan untuk pengisian KSP? Udah, Bu. Oke, jadi 3 anak asuh ya, KSP-nya 3 jadinya. KSP ini 3. Oke ya, saya tutup dulu. Nanti kita juga ada coaching tentang pembuatan laporan ini. Untuk sementara saya pengarahan bagaimana sistem praktikum kita aja dulu. Kemudian saya akan jelaskan tentang ini kuesioner ya. Nah, sebelum nanti kita turun ke sekolah, kita kan mau tahu dulu bagaimana pengetahuan si anak sebelum kita lakukan asuhan. Nah, jadi kuesionernya nggak usah buat per masing-masing mahasiswa, kita sediakan. Ya, kita sediakan kuesionernya. Jadi ada kuesioner sebelum asuhan itu ini. Nah, setelah asuhan nanti ya baru kita lakukan lagi kuesionernya, sehingga kita mendapatkan evaluasi bagaimana sebelum dan sesudah dari asuhan keperawatan gigi itu. Misalnya setelah kita melakukan asuhan, apakah pengetahuan si
siswa atau si murid, si anak tersebut meningkat atau tidak. Sehingga kita bisa melihat ada misalnya 75% setelah kita lakukan asuhan anak, pengetahuan anak itu meningkat seperti itu. Ya. Atau sampai di sini dulu tugasnya, nanti saya ngomong terlalu banyak pusing nanti. Gimana? Kita sebentar ya. Nah, jadi kalau kita lanjut nanti agak pusing nanti. Kita selesaikan dulu buku saku sama bagaimana pengisian KSP. Kalau sudah paham, kita baru lanjut ke persiapan kita turun ke lapangan, membuat proposal, laporan, dan sebagainya. Bagaimana? Iya, Bu. Ini bagaimana nih? Nanti saya Buat berlanjut. saku. Pusing nanti numpuk, mata kuliah ini udah sampai Buat saku sama buat media dulu Sama aja. ya. Bu. Ya, jadi kan saya juga ini kalau saya jelaskan ini terus buat proposal, laporan, bagaimana nanti akan saya pada saat kita mau turun, persiapan kita sudah selesai, baru kita masuk ini. Masuk ini bagaimana sistem membuat laporan, bagaimana sistematikanya akan saya jelaskan lebih lanjut. Kalau hari ini saya jelaskan semua, pusing nanti nggak tahu yang mana dipegang. Ya, benar Ibu, Bapak-bapak? Iya, Bu. Betul itu, Bu. Izin Berarti itu bertanya. aja dulu ya. Sambil menunggu tempat praktikum, buat terus ini persiapan. Nanti kalau udah buku saku jadi, medianya jadi, terus kita akan coaching, baru kita jelaskan bagaimana. Iya. Hilang suaranya, Bu. Suara saya hilang. Ya, Bu. Iya, Bu. Putus-putus, Bu. Jaringan di sini memang kurang pas hari ini nih. Coba ya. Sudah jelas, Bu. Bentar. Ada, Bu. Nah, silakan Izin, Bu. Mena. Ya. Itu kan buat saku itu kata di Putus-putus juga nih suara Mena nih. Bisa diulang sekali lagi? Hilang suaranya. Saya terus-terus. jadi bukan betul dilakukan oleh pembimbing baru kita buat pusat anak. Terima kasih, Bu. Izin, Bu, suaranya nggak jelas, Bu. Tidak terdengar suaranya, Bu. Ya, terkeluar saya nih. Ya, kita ini lagi ya dari Bu Yurna. Silakan, Bu. Ya, Bu. Kita tadi kan buat sapel, buku saku, media ya, Bu. Jadi yang kita kasihkan, yang kita berikan ke anak itu buku saku aja atau semua media itu, Bu? Terus berapa banyak atau untuk anak yang 3 aja atau untuk semua anak yang kita periksa, Bu? Yang kita berikan. Kalau tadi ceritanya yang satu itu ya, yang Ya. satu misalnya satu mahasiswa di Riau tadi ya, kan sayang juga kalau cetak buku saku kan banyak habis biaya ya Bu ya. Ya.
ya kan? Ya. Tuh dibagikan ke 3 anak aja, kita minta dokumentasi 3 anak. Nanti kan dia kan juga ngasih sikat gigi ke anak-anak itu, nanti boleh misalnya pas implementasi boleh lakukan sikat gigi bersama ya. Ataupun kalau misalnya kita mau hemat-hemat, kita nggak usah bagi sikat gigi pada anak-anak. Anak-anak sudah bawa sikat gigi di rumah aja, Bu. Jadi menghemat kita mengeluarkan biaya. Ya, jadi misalnya kita pendekatan ke gurunya, Ibu, kita mau lakukan sosialisasi menyikat gigi yang baik dan benar. Tolong anak-anak misalnya diinstruksikan besok bawa sikat gigi masing-masing. Tapi kita juga siap, misalnya ada misalnya sikat giginya udah jelek sekali, kita bagilah, kan kasihan juga maksudnya. Tapi kalau misalnya ada yang bulu sikat giginya udah kembang sekali, nah nanti kita mungkin keikhlasan dari mahasiswa sendiri, di sini tidak ada paksaan, nanti dibilang oh Bu Reka ini pengutipan, jangan seperti itu juga, maksudnya kasihan itu anak-anak sudah mau membantu kita, ada keikhlasan kita seperti itu, boleh ya, diperbolehkan ya, silakan. Ya, Bu. Ada yang lain? Bu Mena udah masuk tak lagi tadi? Ini Bu mau tanya, buku saku itu dibuat setelah instruksi dari pembimbing atau kita pilih sendiri judulnya, Bu? Terima kasih, Bu. Ini diituin sama pembimbing dulu, makanya nih 2 hari ini saya harus tahu dulu nih mahasiswa ini mau prakteknya di mana gitu, sehingga saya bisa bagi dulu nanti. Misalnya dari nomor absen 1 sampai 10 bimbingannya saya, 11 sampai ini sama bimbingan Bucut aja. Nanti dari itu beliau akan mengasih instruksi, Bu Mena tugasnya ini, poster, judulnya erupsi gigi. Bu Nurul itu tugasnya halitosis, ininya buatnya brosur gitu ya. Tapi ini ancang-ancang sama juga ya, nggak bisa diancang-ancang. Ya, Bu, makanya saya bingung juga tadi. Hilang lagi suaranya, Bu. Suaranya nggak kedengar, Bu. Terlempar lagi, Bu. Mohon maaf nih, memang jaringannya hari ini luar biasa ya. Jadi seperti ini aja kalau enggak. Jadi nomor urut 1, 2, sebentar ya, saya buka ininya dulu ya. Nah, ini tolong diurutkan absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah, 1 sampai 9. Nah, nanti 10 ulang lagi, erupsi gigi lagi. 11 karies gigi, 12 rampan karies, 13 kalkulus, 14 gingivitis, 15 halitosis, 16 ini, 17 ini, 18 ini. 19 naik lagi ke atas. Bisa ya seperti itu ya. Jadi semua ini nggak milih-milih kita, memang kita kenanya di nomor berapa. Itu berarti tugasnya PJ ya, Bu Putri ya, Bu Putri. Iya, Bu. Nah, tolong misalnya absen 1 tolong buat erupsi gigi, absen 2 ini, absen di-share aja ke grup supaya pembimbing juga tahu. Nanti jangan nggak seperti ini, saya maunya kamu, padahal udah buat tentang erupsi gigi. Saya nggak mau kamu, saya maunya ibu tuh buatnya tentang gingivitis. Jangan seperti itu, tapi ada bukti bahwa kita sudah dibagi tugas hari ini persamaan persepsi. Bisa seperti itu ya, supaya kita bisa kerja terus nih. Kalau nunggu di mana tempatnya, izinnya bagaimana, ya itu nanti lama, nggak gerakannya nanti agak melambat ya.
Bisa seperti itu ya. Bisa ya, setuju ya. Setuju, Untuk Bu. media jangan, kalau media jangan dulu buat dulu buku saku. Kalau buku saku udah oke, media akan lebih cepat nanti. Udah sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada? Pembimbing yang lain ada masuk nggak nih? Bu Eka ada, Bu Eka? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Bu Heni juga nggak ada. Bu Cut aja juga nggak ada. Ya, Bu Cut aja lagi jemput tamu, ada workshop besok ya. Jadi dia minta izin sama saya. Yang ini yang dua belum masuk ya. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau misalnya jumpa pembimbing, mungkin di pembimbing juga Zoom. Sampaikan apa yang sudah kita sepakati hari ini. Nanti jangan, oh enggak ini saya udah undang pembimbing hari ini. Kalau pembimbing nggak ada berarti bukan kesalahan saya sebagai koordinator. Tetapi antara saya dengan mahasiswa itu sudah komitmen apa yang kita bicarakan hari ini itu yang harus dikerjakan. Jangan nanti ada pembimbing yang saya nggak mau seperti itu lapor sama saya. Ya, kita akan evaluasi. Bisa seperti itu ya. Misalnya kemarin nggak seperti itu. Saya nggak mau, saya punya ada juga pembimbing yang egonya agak tinggi. Nah, mungkin di sini nggak ada di MK ini. Mungkin ada memang tipe-tipe yang saya nggak mau seperti itu, saya mau seperti itu. Nggak bisa, kita harus sepakat seperti itu. Jadi kalau misalnya ini lain lagi Bu, bukan seperti Bu Reka sampaikan kemarin kesepakatan kita, malah disuruh buat buku sakunya, judulnya berbeda-beda untuk 3 anak. Itu lapor saya ya, lapor saya ya. Nanti saya akan panggil dosen pembimbingnya ya. Kita ada sepakat hari ini bertemu, kan nggak kesalahan kita lagi seperti itu. Bu, izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan. Bu Mena ya. Buku sakunya dibuat ya, Bu. Buku sakunya dibuat berapa buah itu, Bu? Apakah khusus untuk anak binaan aja atau untuk seluruh, misalnya saya kan sendiri nih, Bu, di Sigli, jadi satu kelas itu kita buat buku sakunya. Apakah untuk pihak sekolah juga kita berikan, bagaimana, Bu? Mohon pencerahannya, Bu. Untuk anak 3. Kalau misalnya pihak sekolah meminta, silakan kasih 1, tinggal ganti untuk kasih pembimbing sendiri 1. Kan nggak apa-apa dikasih ke sekolah. Mungkin kita kan sekolah sudah membantu menerima kita, ucapan terima kasih kita lah, bukan dalam bentuk apa-apa, memberikan apa yang bisa mereka nanti mungkin dari perpustakaan anak-anak bisa membaca, seperti itu. Ya, baik, ya, Bu. Nggak usah cetak sampai 40 anak, nggak usah. Yang diberikan karena laporan kita 3, tapi untuk penyuluhannya boleh lakukan 1 kelas, seperti itu. Bu, baik, Bu, terima kasih. Ya. Dan didokumentasikan. Nanti saya bilang, saya anaknya cuma 3, tapi saya lakukan nanti di kelas difotoin ya, di laporan tuh walaupun anak asusnya 3, tapi pelaksanaannya 1 kelas. 1 kelas saja. Nggak usah 1 SD. Ya. Ada lagi? Terima kasih. Satu lagi, Bu. Ada lagi? Satu lagi, Bu. Ya, silakan. Untuk Bu Yurniat ya. Yurnaningsi, Bu. Oh, Yurnaningsi ya. Untuk implementasinya kalau ngantuk nih. Bu, Gimana, Bu? Untuk implementasinya kalau asuhan ini sampai tahap mana kita lakukan, Bu? Misalnya ya, sampai itu nanti. sikat gigi Itu masuk. nanti, Bu. Kita tadi sepakat buat ini dulu. Oh iya, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. nanti untuk implementasinya apa-apa saja nanti setelah kita siapkan ini dulu. Ya, Bu. Siapkan ini dulu, ya. Siapkan ini dulu, nanti kita sudah selesai misalnya 1 minggu jadwalnya. Oh, udah selesai sama pembimbing, nanti kita Zoom lagi seperti ini. Jadi kalau saya terlalu banyak, terlalu jauh, nanti pusing. Ya. Siap, Bu. Bukan hanya karena kalau orang dewasa kuliah, bukan hanya ini. Pikir anak, nanti suami makan apa, masak apa hari ini. Ya, cuciannya banyak, ya. Jadi seperti itu. Dipikirkan dulu step by step dulu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Bu Nelwati ya. Ini ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini untuk memperjelas saja, Bu. Kita kan mau cetak buku saku ya, Bu ya. Berarti kita nanti mengasuh tiga siswa ya, Bu. Berarti nanti misalkan saya dapat erupsi gigi, berarti sama semuanya 3 buku saku, nama apanya, Bu, judul materinya. Ya.
Iya Bu ya. Oh berarti sama Ya. P3 ya. Berarti nanti saya cetaknya nanti di pendahuluan dengan materi cuma erupsi gigi aja nanti yang bikin di buku saku. Ya, di buku saku itu kan, Bu. Iya. Tapi pada saat kita penyuluhan di SD jangan Ya. hanya tentang erupsi gigi, Iya. tapi secara keseluruhan pemeliharaan sikat giginya, bagaimana cara menjaga gigi. Ini hanya untuk tugas aja nih. Iya, iya Bu ya. Mengerti Bu. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Salam. Ada lagi yang lain? Tidak ada, Bu. Oh, izin Bu, Pas, ya. tanya Bu. Siapa? Lutfi Bu. Oh, nampak Bu, ya. kita kan disuruh ke SD nih Bu. Lutfi. Ya, kita disuruh ke SD nih Bu. Apakah ada surat pengantar di kampus Bu? Untuk administrasi nanti kita siapkan. Ya. Terima kasih Bu. Nah, kita siapkan nanti dari sini, karena nanti kalau nggak ada surat biasanya orang nggak kasih izin kecuali yang di sekolah itu saudara kita. Nah ya, kalau orang lain agak susah kalau nggak ada surat resmi ya. Baik, kita nanti akan administrasi kita bantu dari sini. Iya, Bu. Ada lagi yang lain? Bu, satu lagi Bu. Ya. Mengenai surat pengantarnya Bu, mungkin kami minta juga satu buat pimpinan puskesmas kami Bu, nanti buat izin kami ke lapangan, ke sekolah Bu gitu. Makasih Bu. Berarti nanti tolong Putri siapkan nama mahasiswa, tujuan praktek kemana ya, kepala sekolahnya ya, kepala sekolah, dan dari puskesmas mana kalau yang mau pakai surat untuk atasannya. Jadi yang buat surat sini akan lebih mudah tujuannya kemana ya. Bisa ya seperti itu Putri? Bisa, Bu. Oke. Nah, yang lain? Udah pas dulu ya, nanti kurang paham boleh di dalam grup aja. Kalau ingin bertanya sampai di sini dulu nih, sampai persiapan aja dulu kita. Nanti actionnya kita zoom lagi. Ya, oke ya. Ya, Bu. Oke. Saya Bu. rasa untuk hari ini kita cukupkan. Jangan lupa absen di siakat ya. Untuk hari ini saya cukupkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita live ya. Live ininya ya. Dari via Zoom ya. Bu,